Prabowo bertemu Jenderal Amerika. Ada apa? Jumat 22 Februari kemarin adalah peristiwa penting yang sedikit luput dari perhatian media. Capres Prabowo Subianto bertemu dengan dua orang pensiunan jenderal dari mancanegara di padepokannya di kaki Bukit Hambalang, Bogor. Yang pertama adalah seorang jenderal dari negeri tetangga, Muhammad Izumi bin Muhammad. Dia mantan Panglima Angkatan Darat Malaysia. Seperti Prabowo, Izumi juga mantan Komandan Pasukan Khusus Malaysia, Pasukan Gerak Khas. Jenderal yang kedua adalah Wesley Clark dari Amerika Serikat. Dia adalah mantan Panglima Pasukan Gabungan NATO di Kosovo tahun 1997 sampai tahun 2000. Lulusan Akademi Militer West Point ini bukanlah orang biasa. Dia jagoan tempur dan pernah 4 kali terluka di Perang Vietnam. Pemilik gelar sarjana bidang filsafat, ekonomi dan politik Oxford University ini setelah pensiun bergabung dengan Partai Demokrat. Dia pernah maju sebagai capres pada konvensi Partai Demokrat tahun 2003. Memenangkan konvensi di negara bagian Oklahoma, Clark mundur untuk mendukung John Kerry, sesama veteran Perang Vietnam. Pada konvensi Partai Demokrat tahun 2008, Clark kembali menjadi kandidat potensial capres, namun dia memilih mendukung Hillary. Setelah itu, dia mendukung Obama. Clark seperti Prabowo juga aktif berbisnis. Dia tercatat menjadi Board of Director NBK Petroleum. Bisnis perusahaannya membentang di sejumlah negara. Baik Izumi maupun Clark hadir sebagai undangan Prabowo untuk memberikan ceramah di hadapan Civitas Akademika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI. Universitas ini didirikan Prabowo berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kampus kedua rencananya akan dibangun di padepokannya Hambalang. Sebagai sahabat, keduanya mengaku hadir diundang untuk berceramah. Undangan yang menurut mereka tak mungkin ditolak karena kedekatan persahabatan di antara mereka. Khusus hadirnya Clark, sulit untuk tidak melihatnya dari perspektif politik, apalagi saat ini sedang masa kampanye Pilpres. Dalam konteks geopolitik global, Pilpres di Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tarik-menarik kepentingan politik negara-negara adidaya dunia. Mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis di ASEAN, dua kekuatan besar dunia, China dan Amerika Serikat pasti sangat berkepentingan. China saat ini menjadi negara terbesar ketiga yang menanamkan investasinya di Indonesia setelah Jepang dan Singapura. Namun China juga mempunyai banyak proyek, terutama bidang tambang dan infrastruktur. Jumlah tenaga kerja China di Indonesia juga terbesar. Banyaknya tenaga kerja asal China merupakan isu sensitif yang bisa membahayakan Jokowi. Banyak muncul kemarahan rakyat pada isu ini. Pemerintahan Jokowi saat ini juga dilihat lebih condong ke China. Menko Maritim Luhut Panjaitan mengatakan hubungan dengan China sedang sangat mesra-mesranya. Hadirnya China dipastikan tidak luput dari perhatian dan pengamatan Amerika Serikat. Negara tirai bambu ini menjadi lawan potensial baru Amerika Serikat, era Perang Dingin pasca bubarnya Uni Soviet. Amerika Serikat berkepentingan yang muncul sebagai pemenang Pilpres di Indonesia adalah kandidat yang lebih bersahabat dengan mereka. Prabowo dalam berbagai kesempatan pernah menyampaikan pentingnya menjaga hubungan dengan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat. Apalagi pada masa kemerdekaan Amerika Serikat menyokong Indonesia. Pernyataan Prabowo ini bisa ditafsirkan sebagai sinyal politik. Sinyal-sinyal politik semacam itu sangat penting. Prabowo sebelumnya diundang bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dalam suasana formal seperti seorang kepala pemerintahan. Prabowo berada di Singapura untuk berbicara dalam forum CEO global yang digelar oleh majalah The Economist. Singapura sudah lama dipahami jadi semacam kepanjangan tangan dari Amerika Serikat di Asia Tenggara. Banyak kepentingan Amerika Serikat yang diperankan oleh Singapura. Pada awal bulan Desember 2018, beberapa hari setelah Presiden Bush Sr. meninggal dunia, Prabowo kabarnya juga diundang bertemu Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta. Sebagai cover pertemuan, Prabowo menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Bush Sr. Pertemuan tersebut tidak muncul di media. Agaknya, kedubes Amerika Serikat sengaja menutupnya untuk menjaga tata krama diplomasi karena Prabowo saat ini bersaing melawan incumbent. Kalau toh benar pertemuan dengan Izumi dan Clark hanya dalam konteks persahabatan lama, dari sisi Prabowo seharusnya pertemuan tersebut dipublikasikan secara luas. Isu ini seharusnya dikapitalisasi. Kualitas pergaulan Prabowo di dunia internasional bisa menjadi faktor pembeda dengan kompetitornya. Selama masa pemerintahannya, Jokowi terkesan banyak menghindari forum-forum internasional.
Dalam 4 tahun terakhir, Jokowi tak pernah hadir dalam sidang umum PBB. Dia selalu diwakili oleh Wapres Yusuf Kala. Jokowi juga kembali tidak hadir dalam pertemuan negara-negara G20 di Argentina. Faktor Jokowi yang tidak cukup percaya diri hadir dalam forum-forum internasional menjadi penyebab mundurnya peran Indonesia secara global maupun regional. Indonesia bukan lagi Big Brother di ASEAN, kalah dengan Malaysia dan Singapura. Dengan jejaring pergaulannya yang sangat luas di dunia internasional, seharusnya Prabowo bisa meyakinkan publik dia lebih layak untuk dipilih. Sangat pantas jika dia sering gembar-gembor ingin mengembalikan Indonesia sebagai salah satu macan Asia. Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya, kehadiran Karl bisa menghapus stigma yang selama ini coba disematkan bahwa Prabowo pelanggar HAM. Tidak mungkin seorang jenderal Amerika Serikat dengan posisi dan akses kekuasaan tinggi mau bersahabat dengan seorang pelanggar HAM. Clark pernah menjadi saksi dalam pengadilan HAM PBB atas kejahatan perang yang dilakukan para pemimpin Yugoslavia. Kejahatan HAM adalah isu yang sangat sensitif di Amerika Serikat. Status Prabowo jelas berbeda dengan Menko Polhukam Jenderal Wiranto, salah satu pendukung Presiden Jokowi. Wiranto telah ditetapkan oleh PBB sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di tim-tim pada tahun 2009.